kali ini kami akan membahas hasil pengamatan tanaman obat di Kebun Raya Bogor. Saksikan video kami. Ya, ini lucu. Pada video kali ini, kami akan melakukan observasi mengenai morfologi tumbuhan di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu tempat konservasi ex situ yang memiliki 15.000 jenis pepohonan dan tumbuhan. Di dalam Kebun Raya Bogor terdapat 6 koleksi pengelompokan tumbuhan, yaitu koleksi anggrek, tanaman buah, tanaman obat, tanaman merambat, tanaman air, dan tanaman palem. Observasi yang kami lakukan akan fokus mengamati koleksi tanaman obat. Koleksi tanaman obat di Kebun Raya Bogor disatukan dalam taman tematik yang memiliki 11 kelompok berdasarkan kegunaan dari masing-masing spesies. Berikut ini penjelasan 8 spesies tanaman yang kami amati sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Pandanus amaryllifolius Roxb atau yang lebih dikenal dengan pandan wangi adalah salah satu jenis tanaman yang tergolong ke dalam tanaman obat aromatik. Pandan wangi merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah tropis. Tumbuhan ini banyak ditanam di halaman atau kebun dan dapat tumbuh secara liar. Rahayu 2008 mengatakan bahwa daun pandan ini memiliki banyak khasiat, yaitu dapat dimanfaatkan pada makanan, sebagai pewangi makanan, dan pengharum kue karena aroma yang dihasilkannya. Tanaman ini dapat berbentuk pohon ataupun perdu. Batangnya berkayu dan memiliki akar tunjang. Daunnya tunggal, dengan pertulangan daun sejajar. Bentuk helaian daun sudip, tepi daun rata, dan bentuk ujung daun runcing. Acanthus montanus T. Anderson atau sering dikenal dengan de Rougeau merupakan salah satu tanaman yang dapat mengatasi kanker. Hidayat 2015 mengatakan bahwa de Rougeau memiliki khasiat dalam mengatasi kanker dengan cara penggunaannya dengan meminum perasan dari daunnya. Dan daunnya juga bisa melegakan pernapasan dengan cara dibuat sebagai teh. De Rougeau memiliki batang basah yang tegak dan kulit batang licin. Daunnya berhadapan dengan tangkai pendek, berbentuk panah, bagian ujung runcing, dan panjang daunnya adalah 10-20 cm dengan permukaan atas daun yang lebih gelap dan lebih licin daripada permukaan bawah daunnya. Nyctantes arbortritis L atau yang sering disebut srigading merupakan salah satu jenis tanaman obat yang dapat menyembuhkan gangguan pencernaan seperti sembelit dan cacingan pada anak-anak. Caranya dengan mencampurkan 1 sendok air perasan daun srigading dengan madu dan garam secukupnya lalu diminum pada malam hari sebelum tidur. Daun tanaman ini tersusun berselang-seling tunggal dengan bentuk bundar telur, pangkal membulat dengan ujung meruncing, permukaannya kasar, bertepi rata namun kadang-kadang beringgit. Tulang daun menyirip, duduk berhadapan, dan berwarna hijau. Batang tanaman ini berkayu, bulat, bercabang, berambut, kasar, putih kotor. Tanaman ini memiliki bunga majemuk bentuk malai. Eranthemum elegans RBR X Roem Enschuld adalah tumbuhan yang dapat menyembuhkan penyakit kulit dan kelamin. Buku yang ditulis oleh Umberto Quattrocchi mengatakan bahwa tumbuhan ini berasal dari daerah tropis di Afrika yang khasiatnya dapat menyembuhkan penyakit gonorrhea atau kencing nanah. Tumbuhan ini memiliki batang berkayu. Ciri-ciri daunnya adalah tulang daun menyirip, helai daun lancet, tepi daun berombak, bentuk ujung daun meruncing, pangkal daun miring, kedudukan daunnya berkarang, jenis daunnya majemuk.
Aloe vera L atau biasa disebut lidah buaya merupakan tanaman yang berkhasiat dalam obat afrosidiak, tonikum, dan stimulan. Sitanggang 2006 mengatakan bahwa bagian dari tanaman ini bisa dimanfaatkan adalah daunnya karena mengandung enzim, asam amino, mineral, polisakarida, dan semua vitamin kecuali vitamin D. Kandungan tersebut dimanfaatkan sebagai golongan obat afrosidiak, tonikum, dan stimulan. Berdasarkan pengamatan, aloe vera L memiliki daun bersifat sekulen, berbentuk tombak dengan helai yang memanjang dan terdapat bintik-bintik. Tepi daunnya bergerigi dan terdapat duri. Pangkal daun runcing dengan kedudukan daun melingkar. Jenis daunnya yaitu daun tunggal dengan batang yang basah. Hibiscus rosa sinensis L atau yang sering disebut dengan bunga kembang sepatu merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat mengobati pernapasan. Utami 2008 mengatakan bahwa bagian dari tanaman ini yang dapat dipergunakan sebagai obat yaitu daun, bunga, dan akar dalam keadaan segar maupun kering. Bagian tersebut mampu mengobati radang saluran pernapasan, borok, mimisan, dan lain-lain. Tanaman ini merupakan tanaman perdu atau pohon kecil. Memiliki batang berkayu dan bercabang. Terdapat daun tunggal, berbentuk bulat telur, pangkal membulat, ujung runcing, tepi daun rata, permukaan tidak halus, tulang daun menyirip, dengan panjang kira-kira 4-11 cm. Berwarna hijau, daun tersusun saling berhadapan dan spiral. Bunganya merupakan bunga tunggal yang muncul di ketiak daun dan memiliki epikalik. Pedilanthus titimaloides L. Poit atau biasa disebut juga dengan tumbuhan siksak merupakan salah satu tumbuhan penangkal racun. Haryani 2008 mengatakan bahwa tumbuhan ini memiliki efek farmakologis, diantaranya sebagai anti radang, menghilangkan bengkak, menghentikan pendarahan, menurunkan panas, dan membersihkan racun. Tumbuhan ini memiliki kisaran tinggi 60-100 cm. Batangnya bulat berdaging, berwarna hijau tua. Daun tanaman ini tebal, memiliki daun tunggal, dan bertangkai sangat pendek dengan letaknya yang berseling. Helaian daun berbentuk bulat telur, ujung runcing, pangkal membulat atau tumpul, tepi bergelombang melekuk dengan permukaan daun yang licin. Euphorbia tirucali L atau yang sering disebut dengan tanaman patah tulang merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat mengobati penyakit otot dan tulang. Di Indonesia, patah tulang ditanam sebagai tanaman pagar, tanaman hias di pot, tanaman obat, atau tumbuh liar. Dalimarta 2005 mengatakan bahwa akar dan ranting berkhasiat untuk mengatasi nyeri lambung, tukak rongga hidung, rematik, tulang terasa sakit, nyeri saraf, kusta, serta baal pada kaki dan tangan. Tanaman ini memiliki tinggi sekitar 2-6 meter, dengan pangkal berkayu, bercabang banyak, dan bergetah. Tumbuhan ini memiliki ranting yang bulat silindris berbentuk pensil, beralur halus, membujur, dan berwarna hijau. Daun tanaman ini terdapat pada ujung ranting yang masih muda dan berukuran kecil-kecil, berbentuk lancet. Demikian penjelasan mengenai 8 tanaman obat yang kami amati di Kebun Raya Bogor. Melalui kegiatan pengamatan ini, kami dapat mengetahui jenis tanaman obat dan kegunaannya. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan dan data yang kami peroleh,
morfologi batang, daun, dan bunga pada tanaman obat yang kami amati sesuai dengan teori. Namun, kualitas gambar dan video yang kami miliki kurang bagus, sehingga sedikit sulit untuk mengamati tanaman obat tersebut melalui foto atau video. Beberapa dari tanaman obat yang kami amati seharusnya memiliki bunga, namun ketika kami melakukan pengamatan, beberapa diantaranya belum memiliki bunga atau bunganya belum mekar, seperti Acanthus montanus T. Anderson dan Erathenum elegans. Observasi yang kami lakukan menyadarkan kami akan keindahan yang Tuhan berikan dalam keberagaman makhluk hidup di bumi ini, seperti morfologi tumbuhan yang telah kami amati. Setiap tumbuhan memiliki morfologi yang berbeda-beda. Tidak hanya morfologi yang berbeda, tetapi kegunaan dari setiap tumbuhan pun Tuhan berikan. Setiap tumbuhan tidak hanya memiliki satu kegunaan, melainkan memiliki beberapa kegunaan. Maka dari itu, seharusnya kita menyadari dan mengagumi keindahan yang telah Tuhan berikan dalam segala aspek hidup kita. Bukan hanya mengagumi karya Tuhan saja, tetapi yang terutama harus melihat asal dari segala keindahan tersebut. Saran untuk melakukan penelitian berikutnya adalah untuk mempersiapkan alat yang diperlukan dengan baik, seperti kualitas kamera yang memungkinkan untuk memperoleh gambar atau video yang bagus. Sekian dari video kami, terima kasih.